potensi gagal panen yang akan dialami oleh masyarakat Kabupaten Lembata. Saya mengharapkan data dukung untuk potensi gagal panen yang dikerjakan oleh teman-teman Dinas Pertanian itu dimasukkan secepatnya. Mitra saya di Komisi 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu tinggal menunggu satu data itu, data jumlah KK yang berpotensi mengalami gagal panen. Itu kan sudah bisa diambil oleh PPL-PPL di desa dengan teknis yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Pertanian. Kok sampai saat ini belum ada? Sebentar Badan Anggaran sudah mulai membahas, memutuskan bagaimana mendatangkan beras dari luar Pulau Lembata. Sebentar lagi kita akan tutup, kita close ini Bulog ini, Dolok ini, kita close, tidak ada lagi pelayanan di sini. Kita arahkan pelayanan langsung ke desa-desa. Kita harus sudah bisa memetakan rakyat mana yang paling berpotensi berdampak pada gagal panen, sehingga stok pangan kita ini tidak kewalahan di satu bulan tertentu nanti. Itu harus sudah ada langkah antisipatif dari pemerintah. Kalau data itu tidak cepat diambil, data itu dibiarkan tidak cepat diambil data primernya, nanti pemerintah mau ambil langkah berdasarkan data, itu kewalahan. Ditambah lagi dengan satu naskah yang namanya untuk penanggulangan bencana. Itu tidak bisa keluar, Bupati tidak bisa teken terhadap itu pernyataan bencana. Pernyataan bencana hanya bisa keluar untuk penanggulangan potensi gagal panen dan potensi kekurangan pangan ini hanya kalau Dinas Pertanian menyiapkan data-data pendukung terkait dengan potensi-potensi gagal panen masyarakat yang ada di desa-desa. Tidak bisa tinggal diam. Ini urus apa saja Dinas Pertanian sampai lama begini. Abang, ya silakan. Pak Bupati menunggu data dari Dinas Pertanian untuk mengeluarkan pernyataan gagal panen. Ya. Sekalipun data itu belum dikirim oleh Dinas Pertanian ke Bupati, ya, tetapi saat ini ya, Dinas Pertanian sudah membeli beras Bulog sebanyak 60 ton. Persiapan gagal panen. Ini menurut Abang bagaimana? Itu yang menurut saya kerja tidak taktis. Saya harapkan dia harus cepat, Dinas Pertanian itu harus cepat mensuplai data masyarakat, jumlah KK kita yang gagal panen itu. Bukan dia lebih dahulu membeli beras, menggunakan DAU untuk membeli beras. Justru uang yang ada itu dia percepat data primer yang harus dia perkuat dengan DAU yang ada. Ambil langkah itu untuk kita bisa lihat masyarakat di desa mana yang nanti akan kesulitan paling besar. Kan itu yang harus kita ketahui dari sekarang, sehingga waktu beras turun itu dia tidak mengalir mengambang. Kita petakan, oh bantuan ini akan turun di desa ini, kepala desa disiapkan. Bapak-bapak desa sekarang juga kita minta anggaran di desa BTT itu disiapkan. Daerah kita datangkan dengan pihak produsen pun itu beras-beras premium. Tetapi saya tekankan kali ini terkait pertanyaan tadi, Kadis Pertanian, ya Pak Bupati lah. Ini Pak Bupati tidak bisa tinggal diam. Pak Bupati perintahkan kaki tangannya di Dinas Pertanian. Kalau tanya hari ini dia tidak bisa, Pak Bupati tanya lagi besok kan pasti dia cepat-cepat. Kalau tanya hari ini tunda lagi bulan depan baru tanya, itu orang dinas bisa melempem. Apalagi dia bilang kalau saya bergerak kecuali ada anggaran. Itu tidak bisa. Jadi Pak Bupati kita minta pertegas ini Pak Bupati, tidak bisa diam. Tunggu masyarakat saya lapar baru kita atur langkah ini. Beras semua terkumpul di Bulog sana baru kita bilang masyarakat ada yang lapar di pondok-pondok. Kan tidak bisa begitu Pak. Itu yang saya tekankan untuk kali ini. Jadi Dinas Pertanian saya minta untuk percepat data primer terkait potensi gagal panen yang paling besar di masyarakat kita. Kerjasama dan desa-desa kan bahas. Itu saja. Hari 0,595 gram itu. Sekali makan per orang, kali 3 kali makan per hari, per satu orang. Lalu diakumulasi sampai ke 1 tahun ini kita datangkan beras. 1 tahun, sehingga tadi saya dapatkan informasi itu dia 1000 ton lebih. 1000 ton ini. 1000 ton lebih untuk cover kita selama safety kan pengamanan pangan ini selama 1 tahun. Kita harapkan juga petani kita sudah mulai kalau ada hasil panen di bulan April, padi ladang, jagung-jagung itu juga sudah mulai melakukan stok-stok pangan sendiri secara mandiri. Di samping kita juga siap stok pangan kita ada. Jadi masyarakat jangan terlalu ketakutan terkait. Menurut saya jangan terlalu panik. Masyarakat jangan terlalu panik tentang akan ada ketiadaan beras. Jangan terlalu panik. Saya sudah lihat di gudang Bulog tadi, stok kita masih cukup. Stok yang beredar sekarang di toko-toko juga masih cukup. Kita datangkan lagi. Duit ini kita akan anggarkan untuk sesuai perintah Presiden itu BTT untuk kita subsidi transportasi. Nanti pihak mana yang mendagangkan bekerja sama dengan bumdes-bumdes yang ada, dengan desa-desa untuk kita bisa lakukan.